Yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana nasib dari warga negara Indonesia yang berada di Iran saat ini ya Jose. Dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, ada Pak Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Yuda, bagaimana kondisi WNI kita di Iran saat ini? Sejauh ini bagaimana proses evakuasi berlangsung? Ya, pasca serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir yang ada di Natanz, Fordo, dan juga Isfahan, Kementerian Luar Negeri kemarin segera mengadakan pertemuan untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah dengan seluruh duta besar RI yang ada di Timur Tengah. Dan kemudian KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan juga memonitor kondisi warga negara Indonesia yang masih tinggal di Iran hingga saat ini. Dari informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat, tidak terdeteksi adanya kontaminasi radiasi nuklir, ya, dan hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi adanya korban WNI yang terdampak dari serangan ini. Sebagai informasi bahwa Fordo itu hanya berjarak sekitar 47 km dari kota Qom, di mana kota Qom ini merupakan konsentrasi terbesar warga negara kita yang mayoritas adalah mahasiswa dan pelajar. Ya Pak Yuda, sejauh ini bagaimana sih persebaran WNI yang berada di wilayah Iran? Kemudian mayoritas dari mereka ini memutuskan untuk tetap tinggal, bertahan, atau mau mengikuti prosedur evakuasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia? Ya, sebelum Bapak Menteri Luar Negeri memerintahkan peningkatan status siaga 2 dan siaga 1, kita sudah melakukan town hall meeting dengan para WNI. Ya, pada saat itu jumlahnya 386 tersebar di 11 kota. Paling banyak ada di kota Qom, ya sekitar 256, dan kemudian di kota Teheran sekitar 90, yang ini mix antara pelajar, mahasiswa, pekerja migran, dan juga staf serta keluarga KBRI. Dari town hall meeting tersebut kami mendapatkan sejumlah permintaan evakuasi karena memang ketika sudah siaga 1, ya tentu pada saat itu kita menilai situasinya sudah membahayakan jiwa dan oleh karena itu kita aktif melakukan proses evakuasi. Namun juga dari town hall meeting tersebut kami mendapatkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia memilih untuk evakuasi, utamanya yang ada di Kok yang Mahasa masih aman. Mas Em. Tapi tentunya kami sangat menghimbau agar para WNI bisa mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran. Pak Yuda, sebagai bentuk penegasan saja artinya tidak ada WNI yang terdampak ya dari serangan tersebut? Ya, hingga saat ini tidak ada WNI yang terdampak. Oke, Pak Yuda, lebih lanjut berkaitan dengan para WNI yang memutuskan untuk tidak kembali. Menteri Luar Negeri juga telah menaikkan statusnya dari siaga 2 menjadi siaga 1. Boleh dijelaskan secara teknis, Pak, apa yang membedakan bantuan ataupun sikap dan juga bagaimana KBRI akan merespon ketika siaga 2 sudah dinaikkan menjadi siaga 1? Ya, ketika kita menaikkan status siaga 2 ke siaga 1, maka disitulah kita menilai situasi sudah sangat membahayakan jiwa warga negara Indonesia dan sesuai dengan undang-undang kewajiban negara untuk menyelamatkan warga negara kita dari situasi yang berbahaya tersebut ke lokasi yang aman. Nah, untuk itulah kemudian pada tanggal 18 ya pasca penetapan status siaga 1 kita aktif melakukan engagement dengan masyarakat ya dan kemudian kita aktif melakukan evakuasi. Ya. Dapat kami sampaikan perupdate bahwa pada tanggal 20 kemarin kita melakukan evakuasi untuk 97, ya terdiri dari 93 WNI, kemudian 1 warga negara Iran, spouse dari warga negara Indonesia, dan 3 pendamping dari KBRI Teheran. Saat ini mereka sudah berada dengan aman di kota Baku, Azerbaijan. Dan insya Allah pada hari ini juga kita akan melakukan proses ya, pemulangan mereka ke Jakarta secara bertahap menggunakan penerbangan komersial. Nah, bagi yang memilih untuk tetap tinggal di Iran, kami terus memantau dan menjalin komunikasi mereka untuk memonitor kondisi, namun sekaligus kami juga menghimbau agar mereka bersedia untuk dievakuasi. Jangan sampai menunggu situasi menjadi semakin keotik. Iya, bagi WNI yang memilih untuk tetap bertahan, sebenarnya tolok ukurnya apa sih yang bisa membuat langkah dari pemerintah Indonesia ini ke depannya untuk memaksakan WNI ini harus dievakuasi dan tidak boleh lagi tinggal di Iran? Ya, memang tadi kami sampaikan Mbak Valerie bahwa sesuai dengan Undang-Undang 3799, kewajiban negara untuk melakukan proses evakuasi.
Namun proses evakuasi itu sendiri sifatnya voluntary. Jadi kami memang tidak bisa memaksa, ya. Karena tentunya masing-masing memiliki pertimbangan sendiri, ya. Yang penting adalah ketika kita sudah mencapai status siaga 1, kami selalu mengupdate kepada para WNI mengenai eskalasi yang mungkin terjadi dan kemudian berbagai macam resiko yang mungkin terjadi ketika mereka memilih untuk tetap tinggal di lokasi masing-masing. Ya Pak Yuda, apakah Menteri Luar Negeri ataupun Kementerian memasang target bagi yang ingin pulang ke Indonesia, kapan maksimal tanggalnya? Tidak ada target untuk hal ini. Dapat kami sampaikan bahwa pasca 97 yang sudah kita evakuasi dan menuju ke Baku saat ini, ada 2 warga negara Indonesia juga yang saat ini datang ke safe house yang disediakan oleh KBRI Teheran. Ya. Kita sedang mempersiapkan evakuasi gelombang kedua, namun tentunya kami sangat mengharapkan WNI yang lain juga dapat bergabung. Seperti itu. Ya, terakhir Pak Yuda, bantuan apa saja yang bisa diberikan disuplai oleh pemerintah kepada warga yang tetap memilih bertahan di Iran? Tadi kami sampaikan, kami akan selalu menyuplai terkait dengan assessment situasi keamanan yang ada, menjalin komunikasi dan juga memonitor mereka. Dan sedapat mungkin kami juga terus ya, memastikan keamanan mereka. Namun juga yang perlu dipahami adalah ketika situasi sudah semakin tereskalasi dan sangat membahayakan, kemampuan KBRI Teheran menjadi sangat terbatas untuk bisa memberikan perlindungan kepada para WNI. Dan itulah kenapa sekali lagi kami sangat menghimbau agar para WNI bisa mengikuti arahan evakuasi sekarang. Don't wait until last minute. Baik, kita akan terus menanti update informasi ya Pak Yuda. Tentu kita berdoa supaya para WNI yang berada di sana ataupun yang memutuskan untuk pulang ke Indonesia bisa kembali dengan selamat. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Dir PWNI Kemenlu telah bergabung bersama kami dalam kesempatan pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.